Aldito Adamildan dengan NIM 082111733075 Biomaterial Biomedical Engineer dari Universitas Airlangga akan memaparkan hasil simulasi statik struktural femur bone plate implant melalui simulasi FIE menggunakan ANSYS. Dalam dunia ortopedi, salah satu tantangan utama adalah menemukan metode yang aman dan efektif untuk memperbaiki struktur tulang yang mengalami kerusakan atau patah. Implan tulang seperti bone plate digunakan untuk menstabilkan dan mendukung tulang yang patah, memastikan proses penyembuhan berlangsung dengan baik. Bone plate ditanamkan pada permukaan tulang dan berfungsi sebagai penopang eksternal yang menahan beban biomekanis, mencegah pergeseran tulang selama proses penyembuhan. Material yang digunakan dalam pembuatan bone plate harus memiliki kekuatan mekanis yang tinggi, ketahanan korosi, dan biokompatibilitas. Pada simulasi ini akan digunakan salah satu material yang sering digunakan yaitu titanium alloy Ti6Al4V menjadi salah satu pilihan utama karena kombinasi sifat mekanis dan ketahanannya terhadap korosi di lingkungan biologis. Titanium alloy ini juga memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang baik, membuatnya ideal untuk aplikasi implan tulang yang harus menahan beban namun tetap ringan agar tidak menyebabkan tekanan berlebih pada tulang. Sebelum implan digunakan dalam aplikasi klinis, analisis kekuatan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa implan dapat menahan beban biomekanik tubuh manusia. Berdasarkan literatur yang telah dibaca, kekuatan fraktur femur dewasa dapat mencapai 600 Newton per meter, yang setara dengan gaya aksial sekitar 3000 Newton pada bone plate sepanjang 182,33 mm atau sekitar 18,2 cm. Dengan menggunakan finite element analysis berbasis ANSYS, simulasi dapat mensimulasikan distribusi tegangan dan deformasi bone plate di bawah berbagai kondisi pembebanan. Untuk literatur, saya mendapatkannya dari Forman et al. Tahun 2012. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk menganalisis deformasi total yang terjadi pada bone plate akibat beban aksial, kemudian menentukan lokasi dan nilai tegangan maksimum pada struktur bone plate, kemudian mengevaluasi kelayakan dan keamanan penggunaan bone plate berbahan titanium alloy Ti6Al4V untuk aplikasi klinis. Kemudian manfaatnya dari simulasi finite element analysis ini adalah efisiensi biaya dan waktu yang mengurangi kebutuhan uji fisik yang mahal dan memakan waktu. Kemudian optimalisasi desain memberikan wawasan tentang area kritis yang mungkin memerlukan modifikasi untuk meningkatkan ketahanan. Kemudian keamanan klinis yang memastikan bahwa bone plate mampu menahan beban biomekanik sehingga meminimalkan resiko kegagalan material. Jadi pada pemilihan model dan material, untuk model geometrinya, model bone plate yang digunakan dalam simulasi ini berbentuk pelat dengan dimensi klinis standar yang umum digunakan. Berdasarkan bounding box pada bone plate, dimensi bone plate ini adalah dengan tebal 4 mm dan panjang 182,33 mm serta lebar 19,203 mm. Geometri model diimpor dalam format STL dari sumber terbuka yaitu GrabCAD dan diolah dalam ANSYS Spaceclaim untuk memastikan akurasi dimensi dan kesesuaian untuk simulasi. Material yang digunakan dalam simulasi ini adalah titanium alloy Ti6Al4V yang merupakan pilihan umum untuk aplikasi medis. Sifat mekanis material ini adalah dengan modulus elastisitas 112 GPa, rasio Poisson sekitar 0,338, kemudian kekuatan tarik yield sekitar 845,7 MPa, dan untuk kekuatan tarik ultimate sekitar 918 MPa. Jadi titanium alloy ini memiliki ketahanan tinggi terhadap tegangan dan deformasi yang menjadikannya pilihan yang sangat cocok untuk digunakan sebagai implan di tubuh manusia. Pertama-tama dipilih terlebih dahulu material yang akan digunakan, yaitu titanium alloy Ti6Al4V.
Kemudian dilakukan meshing pada objek atau plat tulang beserta dengan bautnya. Langsung saja dilakukan pada klik menu meshing dan generate mesh. Pada simulasi yang pertama akan disimulasikan uji bending test atau uji tekuk pada implan agar mensimulasikan keadaan tulang seperti pada digambar. Karena akan dilakukan uji bending atau uji tekuk, maka diberi fixed position pada kedua sisi, yaitu sisi lubang baut yang ada 3 bautnya dan pada lubang baut yang hanya ada satu. Di setiap ujungnya jadi ada penahannya, sehingga nantinya akan diberi beban pada area sepanjang platnya sehingga platnya dapat dibengkokkan. Diberi force 3000 Newton dengan 20 step di sepanjang sumbu X. Kenapa dibuat minus dan juga dibuat plus 3000? Agar dapat dilakukan uji dua arah secara sekaligus, sehingga menghemat waktu simulasi. Jadi, deformasi maksimum yang tercatat dalam simulasi adalah 3,3312 mm pada step pembebanan terakhir, yaitu 3000 Newton, dengan rata-rata deformasi sebesar 0,81739 mm per step. Pada beban awal, step 1 hingga step 7, deformasi bone plate meningkat secara linear menunjukkan respon elastis. Namun terlihat pada mulai step 8 hingga step 10, terjadi peningkatan deformasi yang lebih besar, mengindikasikan bahwa bone plate mulai mendekati batas elastisitas materialnya dan mulai mengalami deformasi plastis di berbagai area. Berikut merupakan grafik deflection-nya. Untuk directional deformation-nya itu maksimum 3,3318 mm untuk terlihat pada area yang berwarna biru. Untuk equivalent stress ya, atau distribusi tegangan von Mises stress pada bending test ini, distribusi tegangan maksimum pada bone plate itu didapat sebesar 1235,8 MPa pada beban puncak 3000 Newton yaitu step 10 yang melampaui batas shield material titanium alloy yaitu sebesar 845,7 MPa. Untuk rata-rata tegangan sebesar 59,661 MPa per step. Jadi tegangan ini menunjukkan bahwa pada step 8 hingga step 10 material mulai memasuki fase plastis di mana tegangan melebihi batas yield dan menyebabkan deformasi permanen pada sebagian bagian atau seperti yang terlihat hanya sedikit bagian. Untuk
Untuk equivalent elastic strain-nya itu hanya sedikit, yang dimana maksimumnya hanya 0,01222 mm. Untuk shear stress atau tegangan geser, nilai tegangan geser maksimum tercatat sebesar 382,2 MPa pada step 9 dan 10, yang menunjukkan peningkatan geseran internal material saat mendekati batas elastisitas. Hanya terlihat sebagian, namun yang paling besar hanya pada satu lubang baut. Untuk shear elastic strain-nya hanya yang paling besar adalah 0,00922029 mm. Jadi sama seperti yang sebelumnya itu banyak di area lubang bautnya. Untuk normal stress atau tegangan normal, nilai maksimum tegangan normal tercatat mencapai 859,97 MPa pada step 10. Tegangan ini berada pada sumbu aksial bond plate, di mana beban berfokus di area tengah dekat baut yang menjadi titik kritis tegangan. Faktor keamanan atau stress faktor minimum pada bedding test ini yang tercatat dalam simulasi ini adalah 0,68435 pada beban puncak 3000 Newton atau step 10, dengan rata-rata faktor keamanan sebesar 1,4 di seluruh 10 step. Nilai ini menunjukkan bahwa bond plate hanya kecil sebagian kecil area mendekati kegagalan struktural pada beban tinggi. Namun, karena hanya sangat sebagian kecil, maka
Implan ini dalam uji bending sampai 3000 Newton masih aman, belum patah. Kemudian setelah implan dibengkokkan, sekarang kita uji tarik dan uji tekan implan tersebut sepanjang sumbu Y. Sekarang kita ganti fix supportnya yang di lubang satu itu kita hilangkan dan kita ganti menjadi area untuk force. Sementara yang ada 3 baut itu ditetapkan tidak diubah. Jadi implan dapat ditarik dan juga ditekan sepanjang sumbu Y. Berdasarkan simulasi, deformasi maksimum bone plate tercatat sebesar 3,5391 mm pada beban maksimal 3000 Newton dengan rata-rata deformasi sebesar 0,38657 mm pada tiap langkah waktu. Pada tahap awal hingga beban 789,47 Newton, deformasi menunjukkan respon elastis linear. Namun, deformasi meningkat pesat saat mendekati beban puncak, mengindikasinya mungkin adanya deformasi plastis pada area tertentu. Ini merupakan grafik deflectionnya untuk uji ini, ya, perbandingan antara force dengan millimeter deformationnya. Pada uji directional deformation untuk stress strain ini terlihat paling besar adalah 0,27107 mm. Tegangan maksimum atau equivalent von Mises stress yang terjadi pada beban 3000 Newton pada uji ini adalah sebesar 492,76 MPa yang berada di bawah kekuatan tarik yield titanium alloy sebesar 845,7 MPa yang menandakan bahwa bone plate masih dalam batas elastis materialnya pada beban tersebut. Rata-rata tegangan tercatat sebesar 31,836 MPa dan distribusi tegangan menunjukkan konsentrasi yang lebih tinggi di bagian sekitar lubang baut. Terlihat warnanya yang paling beda. Sementara untuk equivalent elastic strain itu paling besar 0,004599 mm pada area yang sama sekitar area lubang baut dan juga dekat yang ujungnya lubang baut juga.
Untuk shear stress, tegangan geser pada uji ini yang maksimum tercatat sebesar 214,02 MPa pada beban tertinggi yaitu 3000 Newton. Nilai ini menunjukkan adanya distribusi tegangan geser yang signifikan, khususnya di area yang mengalami pergeseran dan gesekan saat deformasi, terutama pada area lubang baut. Sementara untuk tegangan normal atau normal stress pada beban maksimum, tegangan normal tercatat pada kisaran 150,11 MPa. Distribusi tegangan normal paling tinggi terjadi pada sumbu aksial bone plate, terutama di area dekat lubang baut. Dan yang terakhir, faktor keamanan minimum pada stress strain test tercatat sebesar 1,7162 pada beban maksimum 3000 Newton dengan nilai rata-rata di atas 1 pada keseluruhan tahap pembebanan. Hal ini mengindikasikan bahwa bone plate berada dalam batas aman untuk aplikasi klinis. Namun, modifikasi desain pada area kritis khususnya dari seluruh uji yang dilakukan tadi, yaitu pada lubang baut dapat meningkatkan faktor keamanan secara lebih jauh. Pada simulasi ini, setiap step menunjukkan perubahan yang signifikan dalam respon bone plate terhadap pembebanan. Mari kita bahas. Untuk uji tekuk, tadi pada step 1 hingga step 7, bone plate menunjukkan respon elastis dengan deformasi dan tegangan yang meningkat secara linear. Pada tahap ini, bone plate menunjukkan tanda-tanda deformasi plastis dan semua tegangan masih berada dalam batas elastis material. Sementara pada step 8 hingga step 10, pada tahap ini material mulai menunjukkan peningkatan tegangan dan deformasi yang lebih signifikan. Bone plate mulai memasuki fase plastis pada step 9 di mana tegangan von Mises mencapai 1105,7 MPa yang melampaui batas shield 845,7 MPa. Step 10 merupakan tahap di mana bagian bone plate mulai mengalami kegagalan material dan patah di sebagian kecil area, yakni sekitar bagian tengah yang menerima beban terbesar atau di area tekukan. Sementara untuk uji tarik, pada step 1 hingga step 7, pada tahap awal ini bone plate menunjukkan respons elastis yang linear. Deformasi dan tegangan meningkat seiring bertambahnya beban tanpa mencapai batas elastisitas material ya. Deformasi maksimum yang tercatat pada step 1 adalah 0,18627 mm dengan tegangan von Mises sebesar 25,935 MPa. Pada step 7, deformasi maksimum tercatat sebesar 1,3039 mm dengan tegangan von Mises sebesar 181,54 MPa. Sementara pada step 8 hingga step 10 pada tahap ini bone plate mulai menunjukkan respons yang lebih signifikan terhadap beban. Deformasi maksimum pada step 8 tercatat sebesar 1,6764 mm dengan tegangan von Mises sebesar 233,41 MPa. Pada step 9, deformasi meningkat menjadi 2,049 mm dengan tegangan von Mises mencapai 285,28 MPa. Step 10 mencatat deformasi maksimum sebesar 3,5391 mm dengan tegangan von Mises mencapai 492,76 MPa. Tegangan ini masih berada di bawah batas shield material sebesar 845,7 MPa, menandakan material masih dalam batas elastis. Sementara untuk uji tekan step 1 hingga step 7 pada tahap ini, bond plate menunjukkan respons elastis yang linear. Pada step 1, deformasi maksimum tercatat sebesar 0,18627 mm dengan tegangan von Mises sebesar 25,935 MPa. Pada step 7, deformasi maksimum tercatat sebesar 1,3039 mm dengan tegangan von Mises sebesar 181,54 MPa. Ia menunjukkan respon yang serupa dengan uji tarik tanpa adanya tanda-tanda deformasi permanen. Sementara step 8 hingga step 10 pada tahap ini bone plate mulai menunjukkan konsentrasi tegangan yang lebih tinggi di area tertentu, tetapi belum memasuki fase plastis.
Deformasi maksimum pada step 8 adalah 1,6764 mm dengan tegangan von Mises sebesar 233,41 MPa. Sedangkan pada step 10 deformasi maksimum mencapai 3,5391 mm dengan tegangan von Mises sebesar 492,76 MPa yang masih di bawah batas shield material. Untuk bagian pertama yang mengalami patah pada bending test, berdasarkan distribusi tegangan maksimum, area yang pertama mengalami patah adalah titik tengah pada bone plate yang menerima beban aksial secara langsung. Bagian ini mulai menunjukkan tanda-tanda patah ketika tegangan mencapai 845,7 MPa setara dengan batas shield, dan deformasi plastis pertama kali tercatat pada step 9. Pada step 10 di mana beban mencapai 3.000 Newton, area ini mengalami patah sebagian di titik-titik yang berwarna merah karena tegangan melampaui kapasitas material. Sementara untuk stress strain test atau uji tarik dan tekan berdasarkan distribusi tegangan maksimum, area pertama yang mengalami tegangan tertinggi adalah titik tengah bone plate, terutama di bagian dekat baut atau lubang baut yang menerima beban aksial. Pada step 10 dalam uji tarik, tegangan maksimum tercatat sebesar 492,76 MPa dengan deformasi sebesar 3,5391 mm. Meskipun belum mencapai batas yield 845,7 MPa, konsentrasi tegangan di area dekat baut menandakan bahwa titik ini merupakan area yang paling kritis. Untuk batas beban deformasi plastis pada bending test itu sekitar step 8 ketika beban mencapai sekitar 2.400 Newton. Dengan tegangan yang mulai melampaui batas shield material titanium alloy, pada titik ini bone plate tidak lagi mempertahankan bentuk elastisisnya pada bagian yang berwarna merah dan mulai menunjukkan deformasi permanen. Kalau deformasi permanen tidak akan kembali ke bentuk awal meskipun beban dihilangkan, namun hanya sebagian kecil. Untuk uji tarik uji tekan berdasarkan hasil simulasi, bone plate belum menunjukkan tanda-tanda deformasi plastis pada beban maksimum 3.000 Newton, baik pada uji tarik maupun uji tekan. 3.000 Newton berarti sekitar 300 kg, berarti dapat menahan beban seseorang yang beratnya 300 kg. Oleh karena itu, batas beban untuk deformasi plastis diperkirakan berada sedikit di atas 3.000 Newton, tetapi nilai ini mendekati batas aman. Untuk menjaga integritas struktural dalam aplikasi klinis, disarankan agar beban yang ditetapkan pada bone plate tidak melebihi 3.000 Newton. Untuk faktor keamanan, bone plate pada bending test berada di bawah nilai yang diinginkan pada beban tinggi, khususnya step 10, namun hanya sebagian sangat kecil sehingga jika dihitung-hitung ini cukup aman. Pada untuk yang uji tekan, uji tarik, itu faktor keamanan minimum yang tercatat 1,7162 pada beban maksimum yaitu 3.000 Newton. Jika lebih dari satu, maka masih dalam batas aman, sehingga desain implan ini dengan material titanium alloy itu masih bagus untuk menahan beban pada tulang femur. Jika ingin diberikan desain yang lebih kuat atau membuat plat lebih kuat, maka dapat dilakukan modifikasi desain bone plate, penebalan di area tengah atau di area lubang baut, kemudian kemudian pengujian ulang dengan beban yang bervariasi agar dapat lebih secara detail untuk lihat area-area yang perlu di-reinforce. Kemudian dapat dilakukan pemilihan material yang lebih kuat dan penambahan lapisan atau coating di area-area tertentu. Jadi kesimpulannya adalah plat ini aman dan desainnya sudah bagus. Ya, terima kasih untuk referensi-referensi yang menambah wawasan saya untuk mengerjakan simulasi ini kepada Jason Forman, Eduardo Del Pozo de Dios, Ioannis Simeonidis, Julio Duarte et al. Pada tahun 2012. Fracture tolerance related to skeletal development and aging throughout life. 3-point bending of human femurs. Kemudian V. Alexander 2018, 3D model anapam fixation device and plate for lengthening bone. Itu adalah 3D model, sumber 3D model yang saya gunakan pada simulasi ini. Jadi yang membuat plate-nya adalah Bapak Alexander ini. Dari Izarov Scientific Center, Kurgan, Russia. Kemudian Beck S 2023, Compression Bone Plate Static Structural Analysis Deformance Stress Strain ANSYS Workbench. Inilah tutorial YouTube untuk uji-uji yang saya lakukan. Kemudian Bapak Alfian Pramudita Putra yang pertama kali mengajarkan tutorial uji bone plate implant melalui finite element analysis menggunakan ANSYS dari program studi Biomedical Engineering Universitas Erlangen. Sekian hasil simulasi yang telah dilakukan. Terima kasih banyak terutama kepada Bu
Fitriatul Kulub, STMT, sebagai dosen biomaterial untuk permodelan material implan. Sekian, terima kasih banyak.